kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Dan kali ini saya ada di daerah Badung, tepatnya di Gor Sading. Ini gor khusus bola basket, jadi bisa kita lihat lapangannya hanya ada bola basket saja. Dan di sebelah saya sini ada seorang mantan pemain pro dan juga seorang asisten pelatih miliknya Bali United Basketball, tim kebanggaan Pulau Bali. Dan sekarang ini kita mau ngobrolin tentang bagaimanakah seorang kakak kita yang ada sebelah ini, Kak Teguh ini, dulunya menjadi seorang pemain dan sekarang sudah pensiun dan akhirnya beralih ke menjadi seorang asisten pelatih. Kita pengen tahu sih sebenarnya ya, mungkin banyak sekali anak-anak muda yang sekarang ini di Bali khususnya itu banyak tidak tahu bagaimanakah sepak terjangnya Kak Teguh ini yang ada di sebelah saya ini. Dan semoga bisa jadi inspirasi nanti ke depannya Kak ya buat remaja-remaja atau pemain basket baru yang ada di Pulau Bali. Sebelum kita ngobrol tentunya kita mohon dukungannya buat para penonton WM Sport Channel untuk like, komen yang membangun, share dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja di sebelah saya sudah ada Kak Teguh. Kita langsung tanya saja ke Kak Teguh. Kak Teguh, Kak Teguh seorang mantan pemain pro. Betul sekali. Asli dari Bali. Asli Bali. Dari asli Bali. Cuma kita nggak tahu nih, ya. Kita nggak tahu. Kalau dilihat dari namanya, nama panjangnya itu di belakangnya ada Putra Negara. Dan biasanya orang dengan nama tersebut berasal dari identik dari salah satu kabupaten yang ada di Bali. Cuma untuk asal usul kita serahin aja dah sama Kak Teguh. Kak Teguh itu asalnya dari mana di Pulau Bali ini? Asal asli saya itu dari negara. Dari negara. Dari Jemberana. Ya. Kebetulan ayah saya asli dari negara dan ibu saya asli dari Denpasar. Tapi saya lahir dan besar di Kuta. Lahir dan besar di daerah Kuta, daerah Badung. Terus Kak Teguh kenal yang namanya basket itu sejak kapan? Dan akhirnya nyaman di dunia bola basket itu langsungkah? Apa pernah pindah-pindah cabang olahraga? Sebenarnya kalau basket itu gini, saya kecil kan saya dulu punya asma. Oh iya. Saya punya asma, jadi dari kecil itu orang tua membiasakan saya untuk berolahraga. Jadi hampir semua olahraga saya ambil, sepak bola, bulu tangkis, voli pernah saya coba, renang, karate, taekwondo, hampir semua olahraga yang bisa bikin orang bilang bikin fit itu saya ambil. Awalnya saya sempat fokus di bola. Sepak bola. Ya seperti layaknya anak-anak ya. Dulu ya. Awalnya di sepak bola, tapi di SMP itu saya juga fokusnya di badminton juga. Badminton. Terus di situ orang tua saya secara nggak sengaja beliin bola basket dan ring, pasang di rumah. Ya asal-asal jedak-jeduk aja gitu. Cuman nggak terlalu fokus waktu itu di basket. Nah, terus karena di dekat rumah juga ada dojang taekwondo, ya lihat wah kayaknya keren nih, ikut kesana juga, sempat fokus apa segala macam. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada empat cabang, nah, bola, basket, bulu tangkis dan taekwondo. Tapi yang serius itu bola. Yang pertama serius itu malah taekwondo. Oh taekwondo. Karena dekat rumah. Karena dekat rumah. Dan itu emang waktu itu kalau nggak salah mau persiapan prapon, saya udah diajak sama sebelum saya untuk fokus karena dia lihat dari postur saya tinggi ya waktu itu. Postur saya, dia lihat kaki saya panjang, dia bilang kamu ada apa namanya? Ada kesempatan untuk taekwondo. Cuman kayak kayak masih ragu. Masih di diri saya itu kayak masih ragu. Ada beberapa cabang bisa kayak basket gitu kan, saya mulai menekuni ya. Ya bisa dibilang itu kisaran umur berapa? SMP kelas 2 kelas 3. Berarti SMP kelas 2 kelas 3 masih maksudnya masih menggeluti beberapa jenis cabang olahraga. Betul sekali. Terus akhirnya memilih untuk bola basket. Ya, pas kelas 3 SMP ada Porseni Badung lah ya, yang mewakili sekolah. Ya. Pemainnya kurang, terus saya diajak lah sama guru olahraga untuk main. Ya, akhirnya dari sana Nah, adalah satu cewek yang saya suka.
Ya. Cinta monyet. Itulah kan kebanyakan begitu Ya, kan. kebanyakan Begitu. Jadi kalau nggak salah, sorry ya, tak Ya. potong ya. Kalau nggak salah di channelnya Ogi Pantinus, Kak Koming, nah Kak Koming, Ponsianus sama Indrawan juga bilang yang sama. Kenapa tertarik buat ikut bola basket? Karena waktu itu di Semansa biasanya dipakai porseni, cewek-cewek pada nonton riak-riakin yang cowok-cowok. Kalau nggak salah waktu itu Kak Koming udah ikut deh basket, Sekak itu ikut. Ini juga sama nih kasusnya. kalau saya nggak tahu itu cewek sebenarnya ikut basket awalnya. Oh, Saya suka, saya naksir. Oh ternyata sama-sama ikut ekstrakurikuler basket nih gitu. Ya udah pas porseni wah bareng nih timnya tanding bareng. Ya udah dah ikut basket aja. Berarti jauh sebelum itu, berarti kan Kak Teguh sampai mau join ke basket dan langsung porseni, kan harusnya ngelewatin masa-masa latihan, masa-masa. Saya sempat ya, jadi latihan itu dulu sempat ikut latihan sekolah. Tapi karena nggak dipasing-pasing bola sama senior, ya kan seniornya kayak ngeblok gitu, ya dia main dengan temannya sendiri aja gitu. Yang junior-junior nggak dipasing bola, mundur. Nah di sana fokusnya ke taekwondo. Gitu, fokusnya ke taekwondo. Tapi di rumah masih ya dribble nembak. Ini berarti Kak Teguh belajarnya benar-benar otodidak. Otodidak. Ada tetangga rumah yang bisa basket, yang ngajakin saya juga. Ada namanya Amadeus Suropati. Dia orang pertama yang ngajakin saya main basket di rumah. Dia juga basket, tapi sekarang dia jadi atlet bola. Jadi dia juga hampir mirip gitulah. Jadi ada basket dan bola juga. Ya saya juga berterima kasih sama dia karena kalau nggak dia yang ngajakin saya basket, saya nggak bisa sampai di sini. Benar. Nah, itu. Berarti nggak pernah sama sekali ikut yang namanya akademi kayak sekarang ini? Nggak pernah sama sekali. Oke. Kelas berapa berarti ya? Kelas 3 SMP Baru ikut basket, baru serius basket, jadi pemain pro. Saya dari SD. Gak jadi apa-apa. Bener loh, saya dari SD kelas 4 main basket. Gak jadi apa-apa. Jalan hidupnya beda. Iya, beda. Kak Koming kelas 2 SMA main. Jadi kelas. Om Loli SMA juga. Harus Malang dia. SMA juga. Itu pun nggak tahu kan kalau dia mau bakalan jadi pemain. Pokoknya itu juga gokil. Mudah-mudahan Om Loli bisa ya kita podcast ya. Bisa Om, harus podcast Om Loli, please Om. Kapan-kapan kalau pulang ke Belanda dah. Dah, ya intermezzo. Jadi akhirnya cita-cita tercapai jadi pemain basket. Awalnya nggak bercita-cita untuk jadi seorang pemain. Oh, nggak bercita-cita jadi pemain pro? Nggak ada kepikiran untuk jadi pemain pro. Jadi cuma jalanin aja. Jadi awalnya setelah saya lulus SMA, kan saya mencoba mendaftar di UGM lewat jalur prestasi. Ya. Jadi di UGM ada pembukaan jalur prestasi gitu kan, di hubungan internasional. Wah, HI. Ya, hubungan internasional. Jadi saya ikut coba dulu namanya PBOS ya, untuk dari olahraga saya coba ikut ya dengan skill yang pas-pasan ikut dan ternyata terima gitu. Jadi dari sana ya udahlah, kan istilahnya dapat pendidikan bagus nih di UGM, tapi hobi di basket tidak jalan gitu kan. Pulau Jawa apalagi kan basketnya memang betul. Waktu dulu itu Pulau Jawa memang mendominasi kan. Dan beda banget sih, jadi kayak waktu saya main di Liga Mahasiswa tahun pertama 2005 itu saya rasanya itu seperti orang baru belajar main basket. Istilahnya dari saya di Bali ngerasa waktu SMA wah udah juara apa segala macam, begitu keluar saya ngerasa saya kecil. Sebelum masuk ke sana ya, masuk ke sana kita udah ngelewatin masa SMA nih. Ya. Berarti Kak Teguh seperti yang tadi dikatakan sama Kak Teguh itu sudah melampaui prestasi yang ada di SMA. Kalau nggak punya prestasi nggak mungkin kan bisa masuk UGM kok. UGM loh, UGM bukan Udayana ini, bukan Udayana, UGM nih. Ya. UGM nih bukan Udayana kan, bukan kampus yang ada di Bali, tapi di Pulau Jawa, beasiswa lagi. Jadi apa sih prestasi waktu SMA? Kita ngomongin waktu SMA nih ya, prestasinya apa aja? Waktu SMA, ya lumayan sih ya SMA. SMA mana nih? SMA 2 Denpasar. Nah, SMA 2 Denpasar. SMA. Gudangnya pemain-pemain pro. Ya. Zaman dulu kan. Bocil yang nggak tahu. Banyak kan? Bocil yang nggak tahu. Resman itu masa dulu tuh Resman sebenarnya. Mansa biasanya. Saingannya berdua itu ya dari dulu. Nah, terus apa aja prestasinya waktu SMA?
banyak ya, hampir semua kejuaraan ya waktu saya membela Resman, hampir semua kejuaraan yang kita ikutin Lokal? dan juara. Waktu keluar itu ke Hexos. Nah, ini lagi Hexos satu. Buat kalian yang nggak tahu Hexos, nah, berarti kalian memang anak baru kemarin sore. Kalau yang sudah tahu Hexos, harusnya kalian Kita udah nikah. seumuran. Harusnya kalian udah nikah, udah punya anak. Kalau yang tahu Hexos. Jadi Hexos itu 2 kali di Jogja dan di Bandung. Nah itu di Jogja itu saya satu angkatan bareng sama Saverius Prawiro. Saverius Prawiro. Ya, timnya juara. Tim saya dibantai. Dia Diakonia dulu. Oh. Ya, jadi dulu saya pertama kali ketemu Saverius itu waktu di Yogyakarta. Sudah sebagus kayak sekarang memang. Sudah istilahnya nggak bisa Zaman dibilang itu, SMA ya. ya benar. Terus tahun ya kita nggak lolos penyisihan. Main 3 kali, kalah 2 kali, menang sekali. Terus di Bandung tahun berikutnya saya kelas 3 itu saya bareng sama Mario Gerungan. Ini yang tadi disebut nih pemain-pemain top semua. Ya mereka dulu udah punya nama. Kalau saya kan dulu dari SMA 2 ya, kita kan cuma tahu dikasih tahu, ini pemainnya ini dari Jakarta, sama ini dari ini, sama ini. Dan juga zaman dulu informasinya nggak kayak sedikit sekarang ya. Informasinya dulu nggak YouTube sekarang. belum ada, tapi belum sepopuler sekarang. Ya. Instagram nggak ada. Dulu HP masih pakai pulsa kan. Ngandelin SMS gratis. Apa sih? Apa sih? Polipone. Ya, benar. Kalau suaranya di sini tetangga juga dengar. Benar. Masih zamannya itu. Jadi ya emang belum bisa berbuat banyak sih di luar, cuman pengalaman itu ya berharga buat saya lah. Ketemu pemain-pemain dari sekolah lain yang sudah punya nama dari SMA kayak begitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang gini ya, zaman dulu tuh orangnya gede, misalnya orangnya itu tumbuh menjadi pemain yang hebat itu karena kompetisi yang bagus. Betul sekali. Zaman dulu, buat orang yang nggak tahu nih ya, Hexos itu sampai ke daerah-daerah. Ya. Buat kejuaraan dari regional sini. Dulu ada regional Sumatera. Terus biasanya Bali itu bareng sama NTB. Ya, regional Bali NTB. Terus regional Sumatera, Kalimantan. Keliling Indonesia. Ya, keliling Indonesia. Mirip-mirip DBL. Juara-juaranya itu digabung. Tapi kalau DBL kan juara-juaranya dipilih, pemain terbaiknya digabung jadi satu. Ikutin DBL Camp. Digodok, ikutin DBL Camp. Sampai keluar. Kalau Hexos itu juara tiap daerah, tiap region berangkat untuk main di satu daerah. Ya, diadu, dan itu pun tingkatannya SMA. Ya. Cuma dulu pernah ada yang kayak serupa Kampus League. Ya, mirip ya. Kampus League. Cuma itu tingkatannya kampus dari SMA. Bayangkan kalau misalnya sekarang ini ada yang kayak begitu. Ya, yang kayak begitu. Orang gila yang mau kayak gitu nih, kita bilang orang gila yang DBL bisa sih. Tapi kayaknya konsepnya berbeda, Ya, memang susah sih kalau sekarang, karena ya itu masalah faktor uang. Kirain umur. Nah, ya orang yang berumur biasanya banyak uang. Oke, jadi SMA dengan sedemikian prestasinya hijrah ke UGM, ikut Liga Mahasiswa sampai 3 tahun. Nah, ini nih pertanyaan paling penting. Lulus dah? Lulus tapi nggak di UGM. Gimana ceritanya? Saya 2007, nah ini kan, jadi 3 tahun. Ya. Di 2007 SM, talent scoutnya SM yang kebetulan mantan pelatihnya UGM, Cak Rizdianto Ruslan. Yes. Beliau yang mengajak saya untuk mencoba peruntungan ke Satria Muda. Karena waktu itu skuad utama Satria Muda di 2007 kan sedang fokus di SEA Games 2007 Thailand. Ya. Jadi beberapa pemain mudanya tersisa di situ. Mereka mencari 2 orang pemain untuk membackup pemain-pemain senior. Ya. Which is itu posisi kalau nggak salah ya itu di posisi 4-5 dan posisi 2. Ya. Shooter dan big man. Nah, karena saya di UGM saya bermain posisi 4-5 gitu. Main kasar. Ya, main kasar. Gitu. Saya berangkatlah ke mana? Coba perundungan sama Galang Gunawan. Galang Gunawan dari Universitas Indonesia. Oh iya, Universitas Islam Indonesia di Jakarta.
Saya dari UGM, berangkatlah UI, ya. Jogja ya. Ya, berangkatlah kita berdua ke Jakarta. Kita ikut, ya maksudnya cari pengalaman, nothing tulus. Kita nothing tulus, sama sekali nothing tulus. Karena menurut saya skill saya belum seberapa. Kalau untuk main posisi 45 di liga, hitungannya saya pendek. Ya, nggak tinggi, nggak besar. Tapi untuk main posisi 2, shooting saya masih angin-anginan. Yang ya maksudnya karena ya faktor itu tadi di Balinya, kalau di Bali saya segitu mainnya besar, mainnya di posisi 45. Begitu ke Jawa ada lebih yang lebih besar lagi, lebih tinggi, lebih besar. Kita harus memang adaptasi sih. Terus akhirnya waktu itu coach Victor Roring ngomong ke saya, Teguh, bagaimana kalau musim depan SM mau kamu? Asik, terus? Itu di luar ekspektasi. Karena saya datang ke sana hanya untuk mencari peruntungan aja. Tidak iseng berhadiah. Dan di situ pun masih belum terpikir untuk menjadi pemain pro. Karena saya kuliah di UGM kan. Ya, itu kan menarik nih. Salah satu universitas besar di Indonesia. Lalu abis itu saat coach itu bilang kayak begitu, kayak aduh, mimpi apa enggak ya? Karena menurut saya ada yang lebih pantas dan lebih layak untuk diterima di posisi itu dibanding saya. Kalau ada orang-orang yang di sana itu yang ikut seleksi dengan saya, maksud saya mereka lebih pantas daripada saya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya yang diterima. Saya bilang sama coach itu, saya jawab, saya nggak berani kasih kepastian sekarang, coach. Saya harus tanya orang tua saya dulu. Ya, jelas pasti. Karena statusnya kuliah dibayarin orang tua. Betul. Kan juga kan. Betul. Dan coach itu cuma bilang begini, kesempatan tidak datang dua kali. Nah, galau nak bro? Galau. Ngelebihin diputus pacar tuh galau. masa depan masalah. Lalu saya pulang ke Jogja, saya telepon orang tua. Orang tua bilang, ayo pulang ke Bali, kita ngobrol di rumah. Saya ingat itu mau tahun baru, pulang tahun baru 2007 saya pulang. Ngobrol sama orang tua, ngobrol dengan om saya yang kebetulan dosen dan guru besar di Unmut, ngobrol. UGM kamu lepas kalau kamu ambil. Bagaimana? Ya, kebetulan waktu itu juga orang tua ada sedikit masalah di keuangan karena habis ketipu orang usahanya. Nah, saya bilang sama orang tua, biarlah UGM saya lepas, saya ambil ke Jakarta, saya belajar hidup mandiri dari sana. Saya kuliah, orang tua nggak usah tanggung lagi. Uang saku sehari-hari saya sudah punya dari gaji saya di klub pro nanti. Awalnya berat, orang tua bilang, ya, saya akan lakuin apapun supaya kamu tetap bisa UGM. Pasti semua orang tua begitu kan? Iya, berat. Ya, cuman saya bilang, udah nggak apa-apa, jalan ini yang saya pilih. Kalau saya nggak sukses, saya nggak akan pulang kembali. Saya bilang begitu sama orang tua. Akhirnya dengan berat hati orang tua merestui saya untuk pindah. Karena sudah bulat ya. Ya, tekad saya pun sudah bulat. Emang saya buta banget dengan dunia pro seperti apa, itu buta. Maksudnya yang saya tahu latihan basket di universitas begini, ya kan tiap hari main basket sama teman-teman apa segala macam, dan itu pasti jelas beda. Ya udah dari 2008 itu saya di Satria Muda. Jadi klub pertamanya. Klub pertama saya rookie di Satria Muda 2008. Rookie di Satria Muda 2008. Dan juara. Nah, dan itu yang penting. Baru mau ngomong dan diduluin. Saya punya cincin juara. Satria Muda itu dulu pernah jor-joran ngambil pemain muda semuanya kan. Gambling nih pemain muda, karena waktu itu yang juara terus Aspak. Betul sekali. Zamannya Riko. Riko, terus Riko, Denny Sumargo, habis itu Madi Mahendra, Indra Budianto, banyak banget. Pelatihnya Hang Tua. Siapa namanya? Pelatih Hang Tua yang sekarang. Amarta Hang Tua. Oh, Coach Sinal. Aspak toh? Ya, Aspak, cuman kan udah senior. Duluannya. Oh iya. Ya memang waktu itu memang lagi bosan-bosannya ya, waktu itu Aspak ya terus yang juara kan. Nah, akhirnya muncullah seorang Satria Muda menjadi juara baru waktu itu di 2004 juara mereka. Kobatama ya? IBL. Udah IBL. Berarti Kobatama itu memang zaman-zamannya Aspak. Aspak. Ya.
Jadi Kak Teguh ini sudah mengoleksi 1 cincin juara. Walaupun hanya duduk di bench gitu ya, dapatlah kesempatan main ya seperti seorang rookie pada umumnya lah. Ada kesempatan main. Jadi ini suatu sebenarnya ini suatu pesan di dalam sebuah pesan ya. Dari Kak Teguh ngomong ya walaupun cuma duduk di bench Ya. tapi nah ini kalau menjadi seorang rookie memang pada dasarnya pasti akan selalu duduk di bench. Cuma akan ada waktunya akan menjadi up lebih lagi asalkan ada kerja keras. Betul sekali. Nah, sekarang ini banyak pemain yang baru merintis sudah gede kepala pengen main limit kill yang banyak. Sudah pengen ini, pengen itu. Kadang-kadang sudah di pro juga sama pengen ini, pengen itu. Sebelum di pro juga sama pengen ini, pengen itu. Tanpa ingat atau melupakan bahwa harus kerja keras dulu baru dapat hasil. Ya, betul. Nah, ini kita pesan ya, ini saya dapat kutip nih dari Kak Teguh bahwa kita itu memang harus benar-benar kerja keras dulu untuk mendapat suatu suatu mimpi lah, suatu mimpi. Siapa sih yang kesempatan? Bisa, Jadi saat kesempatan itu datang kita harus manfaatin kesempatan itu sebaik-baiknya. Tuh. Dan juga itu saya ini sebenarnya kenal Kak Teguh itu dari tahun 2007 ya. Jadi 2007 itu ada Porda, masih dulu namanya Porda, itu di Kelungkung. Saya main di Kelungkung dan Kak Teguh ini main di Badung. Berarti itu udah di UGM, udah Liga Mahasiswa ya? Udah Liga Mahasiswa. Sebelum ke SM. Sebelum ke SM. Abis Porprov itu baru ke SM. Dan itu pun Kak Teguh ini udah melewatin masa prapon. ya benar. Nah, prapon. Gila dia emang sih. Pemain prapon Bali waktu itu gila. Bali lo udah gila, nggak tahu daerah lain dah. Ya, daerah lain lebih gila lagi. Nah, daerah lain lebih gila lagi. Dan saya dari sana sudah tahu Kak Teguh, cuma saya nggak tahu di karir setelah Porda itu, nggak tahu karirnya. Dan sekarang baru tahu bahwa pernah di SM. Dan sebenarnya waktu di SM itu saya juga sudah tahu. Saya tahunya baru kemarin. Kalau nggak ada majalah main basket. Di situ saya baru tahu bahwa seorang anak Bali yang namanya Ngurah Teguh ikut di Satria Muda di situ. Dan di situ pun juga tahu saya prestasi lainnya miliknya Kak Teguh. Prestasinya ada banyak sih. Ada 3-pointer, ya top 3-pointer, lalu ada top block. Nah, karena kita sudah masuk ke ranahnya pemain pro, sudah masuk ke pro nih, Kak Teguh sudah masuk ke pro, sudah main di SM, kita pengen tahu prestasi lainnya pada saat di pro. Setelah dari SM jadi juara, masih rookie. Setelah itu nggak rookie lagi dong. Sophomore ya. Nah. Jadi